warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Excelcom. Oke, baik. Di video kedua kali ini saya akan membuat suatu video kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu pengenalan alat-alat servis yang biasa saya gunakan. Dan ini alat dimana ini adalah alat andalan saya untuk melakukan perbaikan servis handphone. Nah, di handphone itu ada dua perbaikan. Biasanya ada yang perbaikan melalui software dan ada juga perbaikan melalui hardware. Nah, di sini saya akan mengenalkan alat-alat servis yang akan digunakan untuk jika melakukan perbaikan software. Apa aja perbaikan software? Yaitu satu, handphone dalam kondisi bootloop atau hanya keluar hang logo. Kedua, handphone itu kendala dari sering melakukan perbaharuan update, sehingga handphone tersebut bisa terdapat virus di dalam handphone. Maka akan kita lakukan, bisa kita lakukan reset ataupun kita lakukan flashing. Nah, selain itu ada tools yang dimana dibutuhkan jika kita melakukan unlock suatu pola pada handphone, karena user itu lupa akan handphone tersebut. Maka yang saya perkenalkan ini itu adalah alat yang dapat melakukan perbaikan software. Nah, selain software, maka akan saya perkenalkan alat untuk melakukan perbaikan dari repair LCD tentunya ya. Nah, tapi di video ini itu hanya perkenalan saja, jadi saya tidak akan membahas secara detail banget untuk alat-alat tersebut. Oke, tidak lama basa-basi, maka akan kita langsung saja ke video perkenalannya. Tetap. Nah, jadi di depan kamera itu terdapat ada alat-alat ya, seperti ini. Kita bisa kategorikan dalam dua alat ya, walaupun satu fungsinya memang dia bisa melakukan perbaikan di software dan ada juga perbaikan di hardware ya kan. Nah, perbaikan di software full itu bisa kita lakukan menggunakan alat software atau alat software yang terdapat pada komputer. Nah, banyak dari vendor-vendor handphone itu dia mengeluarkan tool software officialnya. Seperti di vendor Xiaomi, brand Xiaomi itu ada yang namanya Xiaomi Mi Flash Tool, atau ada juga Xiaomi Mi Flash Pro. Nah, itu adalah tools official dari Xiaomi. Nah, sedangkan di Vivo ada lagi toolnya yang namanya AF Tool, itu official dari Vivo. Dan dari Samsung juga ada seperti Odin Tool. Odin Tool juga sekarang dia sudah masuk ke versi 14 titik sekian gitu. Itu Odin Tools. Dan di brand-brand yang lain seperti Asus, dan itu ada juga tools official untuk melihat dari SoC dari si handphonenya. Seperti dapat dilihat dari SoC Qualcomm bisa menggunakan KeyVST, Keyfeel, itu sama-sama aja, itu KeyVST, di dalamnya ada Keyfeel. Nah, dari MediaTek itu bisa menggunakan SP Flash Tool. Nah, untuk penjelasan tersebut nanti akan kita bahas di video-video yang lain. Nah, penjelasan pada video ini itu adalah penjelasan pengenalan tools-tools yang ada pada kamera ini. Ini adalah tools untuk melakukan software. Oke. Nah, sebelah kiri yang berwarna hitam ini adalah dongle ya. Bisa disebut ini dongle dari SFT, Smart Flasher Tool. Ini dari SFT itu ini ada dongle namanya dongle black. Nah, jadi SFT itu mengeluarkan dua produk varian SFT ya, ada yang SFT putih dan ada SFT hitam. Nah, di sini saya hanya mempunyai SFT yang hitam saja. Ini adalah variannya. Dongle ini mirip seperti flash disk ya, tapi ini bukan flash disk. Nah, jadi saat dimasukkan ke komputer
nanti dia akan LED-nya akan menyala, dan kemudian kita bisa membuka aplikasinya itu di komputer. Dengan syarat kita harus memasukkan dongle ini. Jika kita tidak memasukkan dongle, itu tidak bisa terbuka, terkecuali ada aplikasi software cracknya yang bisa membuka tanpa dongle. Ini adalah SFT. Nah, sebelah kanan, nah ini ada termasuk tools andalan bagi saya, ya kan? Nah, namanya di sini MRT Key. MRT ini sangat berguna jika teman-teman melakukan unlock pola pada handphone dengan chipset MediaTek. Nah, tetapi untuk chipset Qualcomm juga bisa. Itu ada di MRT ini. Dan yang paling membanggakannya, MRT itu dia mendapatkan update itu secara cepat. Bahkan 1 minggu bisa 2 kali update, ya kan? Nah, ini kecanggihan dari MRT. Dia cepat banget untuk update-nya. Nah, untuk keunggulannya itu banyak banget. Jadi fungsinya banyak banget ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuka aplikasi MRT apa aja sih yang ada di sana, tapi saya tidak akan membahas secara keseluruhan karena nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke. Nah, dongle ini itu bisa kita coba masukkan pada komputer. Kan? Nah, kita masukkan pada komputer. Oke. Nah, di sini saya masukkannya pada ini ya. Port USB. Oke. Nah, saya bawa dulu. Oke. Nah, di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 7 64 bit. Nah, MRT bisa dibuka di Windows 7 32 bit juga ya. Tidak masalah sih. Nah, nanti jika MRT sudah masuk, di kategori sudah masuk, maka di sini di folder komputer, nah dia akan muncul removable disk, ya kan? Nah, di sini ukurannya cuma 512 byte saja. Jadi ini bukan flash disk ya. Ini adalah dongle. Kemudian MRT ini dia bersifat portable. Oke, yang dimaksud portable itu dia tidak diinstalkan pada sistem komputer. Nah, saya sendiri menaruh folder MRT itu di dokumen. Kemudian di sini MRT ini adalah versi 3.77. Nah, tapi saat video ini dibuat, MRT sudah masuk ke versi V378 kan. Nah, karena saya belum download, maka saya coba membukanya di versi 3.77. Nah, di sini ini adalah folder MRT. Dia hanya ada folder 262.60 data, MTK, CDC, driver for email, lib USB, kemudian MRT ini filenya. Nah, setelah kita masukkan, sudah terbaca MRT-nya, maka kita bisa buka MRT di sini. Oke. Nah, ingat ya, untuk MRT dia perlu menggunakan jaringan internet. Dia perlu menggunakan jaringan internet. Jika kita membuka MRT, jika tidak ada internet, maka MRT tersebut tidak bisa terbuka. Di sini ada beberapa brand seperti Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei, Meizu, Other Mobile, QC Tools. Nah, semua fungsi ini itu sangat diperlukan bagi kita para teknisi handphone. Karena di MRT ini kita bisa melakukan software dengan baik dan bisa unlock pola, erase account atau segala macam itu ada di sini. Dan yang lebih enaknya
MRT ini dibanderol dengan harga yang fantastik murah. Ya kan, kenapa saya bilang murah? Karena tools ini itu bisa dapat menghasilkan uang yang lebih besar. Hehe. Nah, ya kan. Nah, untuk tools ini itu nanti akan saya bahas pada video selanjutnya untuk kegunaan fungsinya. Jadi di sini hanya pengenalan saja. Oke, next selanjutnya akan saya kenalkan aplikasi atau alat yang lain ya, tapi yang berkaitan memang dengan software. Oke, ini close dulu, ini saya close dulu, kemudian kita balik lagi. Nah, oke. Selanjutnya tadi kita sudah menggunakan ini SFT dongle, kemudian ini MRT dongle, MRTK ya. Nah, selanjutnya akan saya perkenalkan alat ini adalah alat untuk melakukan perbaikan software, bisa melakukan perbaikan hardware. Apa yang dibilang hardware? Di sini UV Universal Flashing Interface. Nah, itu dia bisa melakukan perbaikan hardware seperti perbaikan pengisian IC eMMC. Nah, seperti itu ya. Nah, UV ini, nah ini seperti ini. Ini adalah fisik dari UV box ya. Ada juga UV dongle, tetapi saya tidak memiliki UV dongle karena saya rasa UV box ini bisa mewakili semuanya. Oke, di UV box ini dia terdapat beberapa soket ya. Di sini soketnya ada untuk memasukkan. Nah, di sini ini kan lumayan agak panjang ya. Ini dia fungsi untuk memasukkan box UV box BGA. Nah, di sini kita masukkan ke UV-nya seperti ini. Ini adalah UV. Nah, fungsinya UV buat apa? Kegunaan utama dia untuk melakukan flashing sih, yang saya flashing. Jadi flashing UV ini dia dilakukan tidak seperti tools sebelumnya. Tadi kan kebanyakan bisa melakukan unlock. Ini juga bisa, tapi yang kalau misalkan saya dapat amati si UV ini dia lebih terfokus ke general. Jadi umumnya ya, pada umumnya seperti SoC, MediaTek, Qualcomm, Intel, Spectrum. Nah, itu dia bisa kita perbaiki atau kita flash menggunakan UV box atau UV dongle, itu bisa. Nah, UV ini dia memiliki beberapa perangkat. Nah, perangkat pertama itu adalah box. Nah, ini adalah BGA, adapter BGA-nya sih, ya kan. Nah, di sini ada varian eMMC. Ini BGA untuk eMMC seri 221 dan ini BGA untuk seri terbaru itu 254. Kemudian di sini ada BGA untuk 153, 162. Itu adalah varian BGA atau varian BGA yang kita gunakan untuk melakukan repair eMMC. Nah, ini untuk seri yang bisa digunakan ya, tapi sebelumnya eMMC itu ada beberapa varian lagi untuk jenis BGA-nya. Nah, UV ini saya biasa menggunakan UV ini itu melakukan flashing, kemudian melakukan direct eMMC. Direct eMMC itu kita menggunakan ini ya soket eMMC-nya. Jadi di soket eMMC ini, soket directnya itu terdapat beberapa titik. Nah, bisa disebut ini ada titik dead 0 yang atas, kemudian yang ke bawahnya itu CMD. Nah, ketiganya itu CLK clock. Nah, keempatnya itu adalah ground GND. Terus kelimanya itu ada VCC key, kemudian disusul oleh VCC. Nah, kegunaan dari 6 titik ini itu nanti akan kita praktekkan pada video-video selanjutnya, itu kan video yang lain. Nah, ini itu soketnya bisa kita masukkan ke UV
seperti ini ya. Seperti ini dimasukkan, kemudian titiknya itu disambung menggunakan kabel jumper langsung ke mesin. Nah, itu adalah simulasi untuk direct IC MMC. Tapi nanti mungkin akan saya praktekkan bagaimana sih cara direct untuk handphone sekarang, untuk handphone yang sesuai solusi ya, sesuai dengan videonya ya. Nah, nanti di UV ini itu akan bisa kita videokan. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membuka aplikasi UV. Oke. Nah, UV ini di sini saya biasa menggunakan UV ini membutuhkan dua port ya. Satu port untuk USB-nya dia, satu lagi port untuk kelistrikannya buat si box UV ini. Oke, akan saya coba buka ya. Jadi saya masukkan dulu pada komputer, pada USB portnya, kemudian langsung saya bawa ke komputer. Oke. Nah, ini saya refresh dulu. Nah, teman-teman, sebelum melakukan pembuka aplikasi UV, ini ada aplikasi UV ya. Ini UV MMC Toolbox, UV Chip Programmer, sama UV Android Tool. Nah, sebelum membuka ini, teman-teman harap Oke. Nah, ini adalah komputer yang akan saya gunakan, yang dibuka ya. Jadi sorry. Jadi ini komputer yang saya sudah siapkan, itu aplikasi UV-nya. Di sini terdapat UV MMC Toolbox, kemudian ada UV Chip Program, terus sama ada UV Android Toolbox. Oke. Nah, untuk membuka aplikasi UV ini itu tidak harus menggunakan internet. Jadi tidak perlu menggunakan internet, nggak apa-apa. Tapi wajib jika teman-teman ada antivirus pada komputernya, maka disable terlebih dahulu, ya kan? Nah, agar aplikasi itu tidak termakan antivirus. Oke. Nah, di sini akan saya buka terlebih dahulu itu UV Android Toolbox. Oke, kita buka UV Android Toolbox. Nah, dia sedang loading. Nah, loading ini dia berpengaruh banget terhadap kinerja dari komputer. Jadi jika komputer teman-teman itu lebih canggih atau mungkin spesifikasinya tinggi, itu bisa lebih cepat terbukanya ya. Nah, tidak seperti ini, agak lambat sih. Nah, karena komputer di sini itu saya hanya menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi ketiga, kemudian RAM-nya itu belum saya upgrade, hanya menggunakan RAM 2GB saja. Nah, untuk harddisknya saya menggunakan 1 tera. Oke, ini adalah UV versi 15.2008. Nah, pada grup UV juga dia terdapat ada bugs ya. Bugsnya itu ya seperti ini. Nah, ada muncul pop-up seperti ini ya. Error Android Toolbox data paket tidak has been set. Langsung kita oke saja, kemudian langsung kita close saja. Nah, oke. Nah, di sini adalah UV. Oke, jika ada seperti ini di UV itu ada updatean software terbaru versi 15.0.2.016. Jika ingin upgrade tinggal kita klik saja. Jika tidak, maka bisa klik close. Nah, ini adalah UV. Nah, di UV ini di sebelah kiri terdapat flash service ADB dan support. Kemudian di sini ada untuk flashing fastboot, kemudian Intel, Qualcomm, MediaTek, dan Spectrum. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, UV ini dia lebih bersifat general.
Jadi untuk handphone apa aja bisa sebenarnya pakai UV, tetapi hanya kita berpedoman pada SoC-nya seperti Intel, Qualcomm, MediaTek, dan Spreadtrum. Itu bisa menggunakan UV Android. Oke. Nah, ini sekilas pengenalan di UV Android Toolbox ya. Untuk pengenalan untuk kelengkapannya, detailsnya nanti akan saya bahas di video-video yang lain. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk like, share, and subscribe video dari EXLCOM. Nah, ini adalah UV Android Toolbox. Kemudian kita close dulu. Di sini akan saya buka UV MMC Toolbox. Nah, ini sedikit lebih loading sebentar. Udah saya klik, dia sedang muter-muter ya. UV-nya sedang melakukan load. Oke, nah ini ya. Error seperti yang tadi, tidak apa-apa, kita langsung oke terus close. Oke, sama ini. Nah, ini adalah updatean. Karena kita belum diupdate, maka saya akan close saja. Nah, di sini terdapat program, user path, faktor image, dan support. Nanti untuk kelengkapannya atau kejelasannya nanti akan saya bahas sebisanya ya. Oke, di sini ada programming, MMC partisi, kemudian PCC, PCKey, ya, clock, terus bus width, dan direct ISP. Nah, direct ISP seperti ini ya, posisi gambarnya sama seperti yang tadi saya perkenalkan. Ini adalah untuk UV MMC Toolbox. Oke, nah kita close. Satu lagi, ini adalah UV Chip Programmer. Nah, untuk varian UV yang UV Chip Programmer ini terus terang saya belum bisa menggunakannya. Ya, belum bisa menggunakannya karena untuk fungsi tersendiri saya belum tahu. Jadi untuk seri yang ini saya tidak bisa menjelaskan, hanya bisa membuka toolsnya seperti ini gitu kan. Nah, ini UV Chip Programmer. Oke. Nah, mungkin jika teman-teman ingin tahu ini buat apa, teman-teman bisa cek di video-video master yang lain, video yang diupload ya, karena saya tidak bisa menjelaskan UV Chip Prog ini. Oke. Nah, ini adalah alat yang saya gunakan melakukan perbaikan handphone di bagian software eMMC. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau bukan menjelaskan, memperkenalkan alat yang saya gunakan untuk melakukan perbaikan repair LCD. Apa itu alatnya? Ya, teman-teman bisa lihat di ini. Oke, Jat, come here Jat. Hai ya, hai. Oke, nah itu hai ya. Itu alatnya bisa dilihat. Nah, itu sedang adik saya hidupkan. Nah, itu adalah bubble remover plus separator LCD merek M Triangle. Oke, karena ini saya akan coba mendekati dulu ya. Oke, akan saya dekati untuk alatnya. Nah, jadi ini adalah bubble remover plus separator I merek M Triangle dengan model M2. M Triangle. Nah, di sini ini adalah bubble removernya. Nah, sini ini karet dan ini ada alasnya ya, alas dari bubble remover berukuran 7 inci. Kemudian ini dia berbahan baja seperti ini ya kan. Nah, fungsinya itu dia yang berfungsi sebagai penghilang bubble saat kita melakukan pemasangan touchscreen menggunakan lem OK. Oke, nah di sini ada tombol start, kemudian tombol stop. Oke, nah di atasnya
ini adalah separator LCD. Jadi yang berfungsi untuk membelah LCD. Nah, ini kan terdapat LCD sama touchscreen itu menyatu. Kemudian akan kita belah menggunakan separator LCD-nya seperti ini. Kemudian kita bisa tekan vakumnya, vakum. Maka touchscreen ini atau LCD ini dia akan tersedot. Nah, untuk tutorialnya nanti akan saya bahas di video-video mendatang. Oke. Nah, ini adalah bubble remover dan separator LCD. Bubble remover itu dia bisa harus menggunakan kompresor angin. Nah, fungsi kompresor angin. Di sini saya menggunakan kompresor angin milik Izumi. Nah, saya membelinya seharga 900.000 untuk kompresor ini. Nah, kemudian untuk bubble removernya di sini, ini saya membeli dengan harga 2.650.000 itu untuk bubble-nya saja. Kemudian ininya seharga 900. Jadi untuk modal melakukan repair LCD itu lumayan juga ya. Jadi lumayan. Jadi jika teman-teman merasa ganti touchscreen itu harga mahal ya wajar. Oke. Nah, di sini itu harganya untuk bubble remover sama kompresor sudah tahu. Tetapi mohon maaf untuk tools dari software ini tadi saya tidak memberikan harga masing-masing. Oke. Nah, bisa diulang. Ini SFT dongle saya membeli dengan seharga Rp500.000 pada tahun 2018 kan. Kemudian MRTK dongle MRT saya membelinya dengan harga kurang lebih 900.000 di tahun kemarin, dan alhamdulillah sudah kebalik modal ya kan. Nah, kemudian untuk UP box ini saya beli harga lumayan ya, kisaran harga Rp2.700.000. Nah, tetapi teman-teman jika ingin membeli jangan ragu untuk alat-alat seperti ini, karena alat seperti ini itu sangat dipergunakan untuk kalangan teknisi handphone. Nah, dan sebenarnya alat seperti ini itu banyak banget variannya. Seperti ada seperti UMT dongle, Hydra tool, BSD dongle, Miracle box, J3X dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf saya hanya mempunyai ini. Doakan saja supaya bisa membeli dongle-dongle yang lain agar bisa saya perkenalkan juga, beriku tutorial-tutorial dari dongle tersebut. Nah, di tools itu ada kelebihan dan kekurangannya, dan itu sangat wajar ya, karena tidak bisa satu tool itu bisa untuk semuanya, itu biasanya terlalu jadi ada plus minusnya. Oke, dan ini saja perkenalan pada video kali ini. Jadi untuk video selanjutnya akan saya bahas tutorial atau sambil detail dari alat-alat yang saya perkenalkan. Oke, maka dari itu teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk update video saya dengan cara klik subscribe di bawah ini dan tekan loncengnya. Kemudian jika teman-teman merasa sangat membantu, bisa di like dan share kepada grup-grup atau mungkin status teman-teman. Oke, demikian video kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf karena saya sama-sama tetap belajar, dan ini menggunakan kata-kata pemahaman yang saya miliki. Apabila teman-teman merasa kurang puas atau apa, teman-teman mungkin bisa tambahkan di komentar. Oke. Nah,
Terima kasih atas tontonannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.